criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini saya Suciratna Imelia, saya Atika Permatasari, Dan saya Wisi Ramadaini. Pada perbedaan sosial memiliki struktur sosial. Struktur sosial seperti yang kita ketahui yaitu susunan dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada unsur struktur sosial. Unsur struktur sosial meliputi status sosial dan peran. Status sosial mencakup beberapa aspek. Seperti yang pertama ada askrip status. Askrip status adalah status yang diperoleh melalui kelahiran. Contohnya seperti kedudukan sebagai anak bangsawan. Yang kedua ada achieve status. Achieve status adalah kedudukan yang dapat dicapai melalui usahanya tersendiri. Contohnya seperti gelar. Yang ketiga ada asik status. Asik status adalah status yang diberikan oleh masyarakat atau orang-orang tertentu. Asik status juga bisa hilang karena jika jabatannya sudah berakhir. Contohnya seperti Insinyur Soekarno yang pernah menjadi presiden. Selanjutnya ada faktor geografis. Yang pertama ada letak geografis. Jika dekat dengan pusat pemerintahan, mungkin struktur sosial akan lebih kompleks. Tapi jika sedangkan daerah terpencil, mungkin struktur sosial akan lebih sederhana. Yang kedua ada iklim. Iklim yang beriklim cuaca panas, mungkin struktur sosialnya akan lebih terbuka. Tetapi jika iklim cuaca dingin, mungkin lebih hierarkis. Ketiga ada topografi. Topografi sangat mempengaruhi terhadap struktur sosial karena mempengaruhi bagaimana kita hidup, bergerak dan berinteraksi. Sumber daya alam. Dengan kaya sumber daya alam, mungkin struktur sosialnya akan lebih terpusat. Tetapi jika miskin sumber daya alam, mungkin struktur sosialnya akan lebih egaliter dengan masyarakat yang lebih bergantung. Selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial mempengaruhi pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan lebih memiliki pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya ada yang mempengaruhi perkawinan. Jika ada orang yang menikah dengan orang kelas atas, mungkin dia akan mendapatkan akses dan peluang yang lebih baik. Diferensiasi sosial memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada ciri fisik yang mencangkup perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan ras. Yang kedua ada ciri sosial yang mencangkup perbedaan status sosial, perbedaan kekuasaan, dan perbedaan peran. Yang ketiga ada ciri budaya yang mencangkup perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan perbedaan kebiasaan. Faktor yang mempengaruhi diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin yaitu peran dan tanggung jawab, akses ke sumber daya, norma dan nilai. Yang kedua ada berdasarkan suku dan bangsa yaitu budaya dan tradisi, identitas dan solidaritas, akses ke sumber daya. Yang ketiga ada berdasarkan agama yaitu keyakinan dan nilai, komunikasi dan organisasi, persepsi dan konflik. Yang keempat berdasarkan klan yaitu keluarga dan silsilah, tradisi dan ritual, dan status kekuasaan. Yang kelima diferensiasi berdasarkan ras yaitu ciri fisik, diskriminasi dan ketidaksetaraan, stereotipe dan prasangka,
Yang keenam, berdasarkan profesi, yaitu pekerjaan dan keterampilan, status dan pendapatan, komunikasi dan organisasi. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari suatu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Yang pertama, ada mobilitas vertikal, yaitu naik atau turunnya kelas individu atau kelompok. Yang kedua, ada mobilitas horizontal, yaitu pergerakan di posisi yang sama. Yang ketiga, ada mobilitas intergenerasi, yaitu perbedaan status antar generasi. Yang keempat, ada mobilitas antar generasi, yaitu perbandingan status antar generasi. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan yang berbeda sesuai dengan kekuasaan, kekayaan, dan prestise tersendiri. Stratifikasi sosial juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu perbedaan gaya hidup. Contohnya seperti cara berpakaian seseorang hingga rumah yang dimilikinya. Yang kedua yaitu perbedaan memperoleh hak dan sumber daya. Perbedaan dalam mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, ataupun pekerjaan. Yang ketiga yaitu perbedaan kemampuan. Dibedakan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu simbolisasi. Ditandai dengan simbol-simbol yang merujuk kepada usaha ataupun gelar yang kita miliki. Stratifikasi sosial juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan ras dan budaya. Perbedaan ras dan budaya dipengaruhi oleh diskriminasi, prejudis, dan sejarah. Selanjutnya yang kedua ada pembagian tugas dan spesialisasi. Pembagian tugas dan spesialisasi dipengaruhi oleh ketidaksetaraan, kesenjangan, dan juga kompetisi. Stratifikasi sosial dipengaruhi oleh 3 sifat utama. Yang pertama yaitu stratifikasi terbuka. Stratifikasi terbuka yaitu di mana seseorang dapat naik kelas dengan usahanya sendiri. Yang kedua yaitu stratifikasi tertutup, di mana seseorang telah terlahir dari kasta tertentu dan tidak dapat berpindah lagi ke kasta lain. Yang ketiga yaitu stratifikasi campuran, di mana status sosial ditentukan oleh tempat kelahiran seseorang, tetapi kesempatan untuk berpindah juga dapat melalui prestasi tertentu. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.